Market Analysis 19 Oktober 2022 kita akan melihat terlebih dulu mana saja yang akan menggerakkan market atau berita apa saja yang berpotensi membuat volatile. Ya, dari berita pertama yaitu terkait dengan Amerika yang siap merilis SVR lalu kemudian berencana untuk membeli kembali di harga yang cukup murah. AS sendiri sudah mengumumkan bahwa mereka akan berencana melawan tindakan ataupun keputusan dari OPEC Plus dengan merilis lebih banyak SPR di musim dingin ini jika diperlukan. Dan tentunya mereka akan mengekspor produk mereka untuk memerangi kenaikan harga. Reuters melaporkan bahwa Amerika sendiri berencana membeli kembali di kisaran 67 sampai 72 dolar per barel. Dan ini digunakan untuk mengganti SPR yang sudah dirilis sejauh ini sekitar 180 juta barel. 15 juta barel sendiri merupakan tambahan yang dilepaskan dan itu merupakan bagian dari rilis SPR 180 juta barel yang waktu pengirimannya diperpanjang sampai bulan Desember. Kemudian rencana gulingkan Perdana Menteri Truss kembali terkuat dan kali ini diterbitkan di surat kabar Telegraph di mana mereka mengatakan pemberontak konservatif meminta bantuan dari Partai Buruh untuk menggulingkan Liz Truss. Skenario-nya menyebutkan bahwa Partai Buruh bisa saja mengajukan mosi tidak percaya di House of Commons, lalu kemudian anggota parliamentary diharapkan bisa atau siap memberi suara untuk menentang pemerintah. Nah, skenario tersebut diperkirakan tidak cukup memicu pemilihan dan jadwal utama dari pemilihan sendiri baru akan terjadi di tahun 2025. Ya, dari Fed speaker sendiri, Neil Kashkari kali ini Presiden Fed Minneapolis melihat ada potensi suku bunga mencapai pertengahan 4% di tahun depan dengan alasan yang paling sederhana adalah jika inflasi tidak melunak maka suku bunga pun akan bisa bergerak lebih tinggi lagi. Dan bahkan ultimatum dari Kashkari mengatakan jika di bulan Maret 2023 tidak ada kemajuan terkait dengan inflasi maka Fed harus memberikan sinyal putaran kenaikan suku bunga berikutnya. Dan diakui tanpa bantuan sisi supply maka akan sangat sulit untuk Fed mengendalikan inflasi. Ya, berikut adalah ekonomi kalender dan juga sekaligus skenario, di mana di siang hari ini jam 13.00 kita akan melihat rilis data inflasi dari Inggris dengan inflasi bulanan atau basis bulanan diharapkan tumbuh 0,4%, sedikit turun dari previous 0,5%. Jika data sesuai dengan ekspektasi atau di atas ekspektasi, maka pound sterling berpotensi meningkat ataupun mulai penguatan. Dan sebaliknya, jika aktual lebih kecil dari ekspektasi, maka pound sterling akan mengalami penurunan. Lalu kemudian untuk inflasi tahunan, diharapkan akan naik 10% dari previousnya 9,9%. Jika aktual ternyata lebih tinggi daripada ekspektasi, maka pound sterling diproyeksikan akan mengalami kenaikan. Dan jika aktual lebih kecil daripada ekspektasi, maka pound sterling berpotensi melemah. Sementara itu, hati-hati dengan skenario kenaikan inflasi, maka kemungkinan kenaikan untuk pound sterling berpotensi terbatas. Hal ini di sisi lain dikarenakan inflasi tinggi berpotensi memicu suku bunga dari BOE yang lebih tinggi. Tapi suku bunga yang lebih tinggi justru membuat ekonomi Inggris semakin suram. So, skenario kami untuk pound sterling adalah buy on rumor, sell on fact. So, kalaupun terjadi spike ataupun kenaikan yang cukup cepat saat rilis data, diharapkan berikutnya adalah terjadi rejection untuk mengalami penurunan kembali. Sementara untuk data Amerika, housing start dan juga building permits, kurang lebih skenario akan seperti ini. Jika memang ternyata aktual lebih besar dari ekspektasi, yaitu berarti di atas 1,475 juta, maka kemungkinan potensinya adalah US dollar akan mengalami penguatan. Dan itu berarti indeks saham, gold dan juga other currency berpotensi mengalami penekanan turun. Dan sebaliknya, jika aktual lebih kecil dari ekspektasi, maka USD akan melemah. Kemudian building permit sendiri ekspektasinya adalah 1,53 juta. Jika memang aktual lebih besar dari ekspektasi, maka US dollar akan mengalami penguatan. Tentunya indeks saham, gold dan juga other currency berpotensi mengalami penurunan. Dan sebaliknya, jika memang aktual lebih kecil dari ekspektasi, maka US dollar akan mengalami penurunan dan indeks saham, gold dan juga other currency berpotensi kembali naik. Tentunya yang diperlukan oleh market adalah bad news, di mana bad news is good news untuk market. Jadi dibutuhkan data yang sangat buruk untuk setidaknya berhasil mengangkat sentimen pasar menjadi positif kembali. Dan outlook dari US dollar atau indeks DXY, di mana kita sudah melihat kenaikan sudah atau sedang terjadi untuk saat ini di sesi Asia, tapi skenario yang kemarin kita gambarkan betul-betul terjadi. Ya, setelah bearish engulfing, kemudian kita mendapatkan pola candle ternyata spinning tops. Artinya,
Tren berikutnya akan sangat bergantung dari candle hari ini. Kalau memang ternyata berhasil ditutup dengan bearish candle, maka kita akan dapatkan pola penurunan lanjutan, yang berarti juga semakin memperkuat potensi dari double top. Sementara, sebaliknya kalau memang ternyata ditutup dengan bullish candle, maka yang akan kita dapatkan adalah kenaikan yang tentunya akan berpotensi menggagalkan apa yang kita lihat sebagai double top tersebut. Mungkin saja berikutnya bukan kembali menjadi double top, melainkan menjadi triangle. Dan itu sangat memungkinkan jika melihat dari kondisi yang ada. Tapi untuk sampai saat ini data ekonomi tidak terlampau tinggi, bahkan yang paling diandalkan adalah dari Fed Speaker. Nah, kita lihat dari sisi H4-nya sendiri, potensi pergerakannya kecenderungannya sideways dengan peluang 112 sampai 110 tetap terbuka. Artinya ada potensi kenaikan ataupun penurunan yang cukup berimbang. Jika misalkan diartikan dari teritori resisten ataupun teritori support yang ada. Nah, ini menandakan potensi yang selanjutnya dikatakan mungkin market sedang menunggu wait and see terkait dengan kebijakan-kebijakan selanjutnya. Ya, dengan rilis SPR, rupanya dolar pun diproyeksikan akan mengalami penguatan. Belum lagi kita akan berhadapan dengan Fed Speaker yang masih tetap mempertahankan sisi hawkish-nya. Di sisi lain, US Treasury Yield memiliki kebalikannya. Kalau misalkan tadi kita lihat di US dollar memiliki candlestick yang cukup merisaukan, baik itu tentang naik ataupun turun, justru di bagian Treasury Yield kita melihat ada potensi untuk kelanjutan penurunan. Meskipun kemarin gagal, tapi candlestick ditutup dengan pola spinning top yang sama, tapi dengan tail yang bisa saja cukup besar, ya. Dan kalau kita lihat dari perbandingan antara harga dengan harga ataupun RSI dengan RSI, maka kita lihat di sini higher high dengan lower high, di mana MACD ataupun RSI membentuk skema lower high, yang berarti bearish divergence masih menguasai US Treasury Yield. Nah, kemudian kalau kita perhatikan dari grafik H4-nya, yang kita dapatkan adalah sideways. Betul saja kemarin kita curigai bahwa penurunan bisa saja terganggu ataupun terhambat. Meski demikian, dia belum menampakkan potensi kenaikan lebih lanjut, karena sampai saat ini pun dia masih nempel ataupun cenderung berdekatan dengan area resisten. So, ini masih 50-50. Apapun bisa terjadi, tapi proyeksi ini kemungkinan bisa berubah di malam hari saat rilis data building permits ataupun housing start, tapi juga dipertegas kembali dengan pernyataan para pejabat Fed.